Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gung Trianda dengan NIM 233633026. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai resume jurnal Transport and Tourism Equity and Sustainability Issues yang ditulis oleh Derek Hale. Slide pertama yaitu transportasi sebagai tulang punggung pariwisata, yang dimana hubungan transportasi dan pariwisata antara lain: transportasi memudahkan akses wisatawan ke destinasi, meningkatkan mobilitas, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata. Akan tetapi di sisi lain, transportasi dalam pariwisata juga dapat menimbulkan polusi dan juga kemacetan dan juga emisi karbon. Transportasi merupakan faktor utama dalam perkembangan pariwisata modern. Kemudian akses mendorong peningkatan mobilitas wisatawan secara global. Namun di sisi lain menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Pertumbuhan pariwisata tanpa pengelolaan transportasi yang baik dapat menimbulkan polusi, kemacetan, dan juga peningkatan emisi karbon. Lanjut halaman selanjutnya yaitu keadilan akses transportasi dalam pariwisata. Tidak semua lapisan masyarakat menikmati akses transportasi yang setara. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dalam menikmati manfaat pariwisata. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok berpenghasilan tinggi, yaitu yang memiliki akses transportasi yang lebih luas, fleksibel, dan nyaman menuju berbagai destinasi wisata. Selanjutnya, kelompok rentan, masyarakat kurang mampu, lansia, dan penyandang disabilitas menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses transportasi wisata. Selanjutnya, masyarakat lokal. Infrastruktur pariwisata terkadang lebih menguntungkan wisatawan asing daripada kebutuhan transportasi warga setempat. Next, beban lingkungan dari transportasi wisata. Terutama ada pencemaran udara. Emisi kendaraan wisata dapat meningkatkan polusi udara, terutama di kawasan destinasi padat. Selanjutnya, kemacetan dan juga kebisingan. Lonjakan wisatawan memicu kemacetan dan polusi suara yang mengganggu ekosistem lokal. Selanjutnya, konsumsi energi fosil. Ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil memperparah krisis energi global. Selanjutnya, perubahan iklim. Transportasi udara menjadi penyumbang emisi karbon terbesar dalam industri pariwisata. Next, keberlanjutan menyeimbangkan kebutuhan kini dan masa depan. Sistem transportasi berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang sama. Prinsip utama, keberlanjutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan kelangsungan ekonomi jangka panjang. Ketergantungan fosil masih tinggi. Sebagian besar moda transportasi wisata masih bergantung pada bahan bakar fosil. Mobilitas perlu dikelola. Pergerakan wisatawan harus diatur agar lebih ramah lingkungan. Keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah dan industri wajib menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam. Tantangan dalam perumusan kebijakan. Pertama, ada prioritas pertumbuhan. Pertumbuhan pariwisata sering diutamakan di atas pertimbangan lingkungan menyebabkan eksploitasi yang berlebihan. Selanjutnya, regulasi yang lemah. Penggunaan transportasi wisata belum diatur secara ketat, memungkinkan praktik yang merusak lingkungan. Selanjutnya, kebijakan terintegrasi. Dibutuhkan kerangka kebijakan yang secara aktif mendukung pariwisata berkelanjutan lintas sektor. Selanjutnya, upaya menuju transportasi pariwisata berkelanjutan. Yang pertama itu kurangi fosil. Selanjutnya, memakai transportasi hijau, seimbangkan ekonomi, dan kebijakan yang berkelanjutan. Transformasi menuju sistem transportasi yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengembangkan moda transportasi ramah lingkungan, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan melestarikan alam, serta mendorong kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Kita bisa memastikan bahwa pariwisata tetap dapat menjadi sumber kesejahteraan tanpa merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.